Lagi kebobrokan birokrasi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditemukan oleh Gubernur Basuki Cahayapurnama. Baru-baru ini ia mengaku telah mendapatkan laporan adanya banyak makam fiktif yang ada di tempat pemakaman umum di DKI Jakarta. Alhasil, ia berencana akan memecat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman beserta seluruh jajarannya. Menurut Ahok, kebanyakan makam fiktif tersebut adalah makam yang sengaja dibuat hanya untuk dijadikan penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Ahok menuding telah terjadi permainan licik di Dinas Pertamanan dan Pemakaman berupa pungutan liar, dan mantan Bupati Belitung Timur tersebut menjelaskan perombakan yang akan dilakukannya harus melalui proses yang bertahap, yakni mencopot kepala dinas dinilai tidak cukup untuk menghentikan praktek licik tersebut. Ahok mengaku tengah menyiapkan sekelompok orang untuk menggantikan seluruh jajaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang ada saat ini. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku telah mendapatkan laporan terkait banyaknya makam fiktif di Jakarta. Atas laporan tersebut, Ahok berencana memecat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman beserta seluruh jajarannya. Menurut Ahok, kebanyakan makam fiktif tersebut adalah makam yang sengaja dibuat hanya untuk dijadikan penanda bahwa lahan tersebut sudah dipesan. Ahok menuding telah terjadi permainan licik di Dinas Pertamanan dan Pemakaman berupa pungutan liar. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menjelaskan perombakan yang akan dilakukannya harus melalui proses yang bertahap. Mencopot kepala dinas dinilai tidak cukup untuk menghentikan praktek licik tersebut. Ahok mengaku tengah menyiapkan sekelompok orang untuk menggantikan seluruh jajaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman saat ini. Udah kita terus tekan, udah pakai elektronik segala macam, ini kita perbaiki. Memang kita mau copot kepala dinas juga, kamu mengganti siapa? Itu juga lagi, kalau gantinya mirip-mirip, kalau ganti cuma kepala dinas, bawahnya nggak diganti semua, nggak ada guna. Jadi kalau mau ganti itu cuci kudangnya semua. Langsung dikeluarin, dibuang semua, makanya mesti kumpulin orang, kalau nggak keburu. Itu yang masalah seperti itu sekarang. Sistem itu baru ditetapin hari ini. Udah dari tahun lalu udah mulai. Tapi nggak berjalan. Enggak, tarik ulur aja. Kan mereka gini kan, kita perintah dia ke sini. Dia sengaja pelan-pelan. Marahin lagi ke sini, marahin lagi ke sini. Dia tahu kok. Persoalan di DKI dia tahu. Dia ngulur-ngulur supaya rezeki masih bisa nyolong. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News on the Spot bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan mengambil alih angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta. Hal ini akan dilakukan karena APTB kerap kali menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat yang menimbulkan kemacetan. Ahok berang dengan pengoperasian APTB yang menambah permasalahan di DKI. Baru-baru ini APTB meminta agar mereka diperbolehkan menurunkan penumpang di beberapa halte Transjakarta agar tidak menelantarkan penumpang. Hal tersebut langsung ditolak oleh Gubernur Ahok dan mengancam akan mengambil alih rute APTB dengan mengoperasikan bus-bus baru. Ahok yakin dengan mengambil alih rute APTB, para penumpang akan pindah dengan sendirinya menggunakan bus baru. Meski demikian, Ahok belum dapat memutuskan kapan rencana ini akan direalisasikan, mengingat harus terlebih dahulu menganggarkan pembelian bus pengganti APTB tersebut. Nggak mau, nggak ada. Kita nggak mau.
bilangnya terlantar jadinya. Terlantar lama-lama kami mau ambil alih kerjaan APTB. Jadi rutenya APTB kami masukin bus baru, tunggu beli bus saja. Penumpangnya kan pindah ke kita, kan saya udah tawarin dia mau ikut kami nggak? Rupiah per kilometer. Kita kasih Anda turun-turunin, ada ngelunjak. Waktu naikin penumpang depan lampu merah di ujung, tiap hari begitu APTB. Karena dia ngambil orang berdasarkan sopirnya kan store. Ikut kami kenapa sih nggak mau? Kalau kamu nggak mau ya sudah aku taruh aja bus. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek PLTU Lontar Unit 4 di Tangerang, Banten. Pembangkit berdaya 315.000 megawatt itu ditargetkan selesai pada tahun 2019. Sebagai tanda proyek pembangunan PLTU Lontar Unit 4 ditanda tangan pada 17 September 2015 dengan nilai kontrak 225 juta dolar Amerika Serikat atau setara 6,8 triliun rupiah. PLTU Lontar akan memasok 3 subsistem untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, yakni subsistem Balaraja, Kembangan, dan Muara Karang Gandul. Proyek PLTU Lontar ini adalah bagian upaya memperkuat pasokan tenaga listrik di area Jakarta dan sekitarnya pada sistem kelistrikan Jawa Bali. Proyek PLTU Lontar Unit 4 adalah lanjutan dari proyek 3 unit sebelumnya yang berkapasitas total 3 kali 315.000 megawatt untuk memenuhi kebutuhan daya listrik di Jawa dan Bali. PLTU Lontar Unit 4 ini akan menambah sekitar 206.000 pelanggan listrik baru dan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja. Pemerintahan Jokowi JK terus mengejar target pemenuhan kebutuhan daya 35.000 megawatt listrik di tanah air. Ya, sejumlah pembangkit bertenaga uap dibangun di Gorontalo, Aceh, dan Kalimantan Barat guna kesejahteraan masyarakat termasuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Gorontalo. PLTG berkapasitas 100 megawatt ini merupakan pembangkit listrik pertama yang telah beroperasi dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Pembangunan PLTG Gorontalo tergolong cepat, hanya butuh waktu kurang dari 7 bulan sejak mulai groundbreaking 19 September 2015. PLTG ini telah selesai pengerjaannya dan mulai melayani kebutuhan listrik masyarakat sejak 11 April lalu. Ini sudah nggak bisa ditunda-tunda lagi. Kenapa saya keluarkan perpres percepatan? Karena tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sudah tidak mungkin lagi ada investasi, datang kemudian suruh nunggu listriknya, pasti balik pulang. Ada hotel mau bangun di Gorontalo, kemudian tanya listriknya nggak ada, pasti balik lagi. Pindah ke provinsi yang lain atau pindah ke negara yang lain. Sebelumnya saat kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Kalimantan, Jokowi juga meresmikan pembangunan sejumlah pembangkit listrik. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di regional Sumatera, total kapasitas pembangkit listrik yang dibangun mencapai 350 megawatt. Salah satu yang diresmikan Jokowi adalah pembangunan pembangkit listrik bergerak atau mobil power plant berkapasitas 100 megawatt di Desa Air Anyir, Meruang, Kabupaten Bangka. Jokowi menyatakan pembangunan mobile power plant atau pembangkit listrik bergerak menjadi pilihan utama karena dinilai pengerjaannya lebih cepat dibandingkan pembangunan pembangkit listrik menggunakan batu bara. Pada tanggal 2 Juni lalu, Jokowi juga meresmikan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Arun di Desa Muria Paloh, Muara 1, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. PLTMG Arun rampung pengerjaannya pada Desember 2015 lalu, memiliki kapasitas 184 megawatt. Selanjutnya, Jokowi menuju ke Mempawah, Kalimantan Barat. Jokowi meletakkan batu pertama atau memulai pembangunan mobile power plant Kalimantan Barat dengan kapasitas 4 kali 25 megawatt. Selain itu, Jokowi juga meresmikan pembangkit listrik tenaga uap PLTU Ketapang yang berkapasitas 2 kali 10 megawatt. Jokowi sempat menyebut tentang pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak hingga bertahun-tahun dan menghabiskan banyak biaya.
Pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah merupakan jawaban dari pemerintah atas keluhan masyarakat terkait kurangnya pasokan listrik di berbagai daerah. Jokowi menegaskan pemerintah tetap berusaha mengejar target listrik 35.000 MW di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun lalu sudah ditandatangani Power Purchase Agreement atau PPA sebesar 17.300 MW. Sebanyak 8.000 MW diantaranya sudah mulai tahap groundbreaking. Dari Papua, Pak. Oh, lagi tugas apa nih? Ya. Di Papua lagi ada acara. Ya. Saya panitianya, Pak. Enggak, iya. Pegang ini. Ini, oh iya. Dua. Ini beda, Pak. Dua begini boleh, sorry. Ya, Bapak pegang ini. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Udah disampai kontrakannya, Pak. Saya udah ngomong saya di atas, tapi Kita nggak bisa dulu. Ibu sewa dulu tempat lain sampai ada lagi kita terus kasih. kontrakannya juga udah disampai sama Bu Betul. Neni. Kita mau tahu dulu, nanti baru kita proses. Ibu Yanti di rumah Nggak susun. bisa nodong saya gitu. Kita Ya, ada prinsip nanti proses teknisnya nanti di perumahan tuh ya. Pas saya urus KJP dari bulan Januari, tapi sekarang belum turun, Pak. Iya, Pak. KJP sekolah ya? Iya. Mesti cek sekolahnya di mana? Saya terima dulu. Sama itu kan Sekolah di mana? di Pademangan di Delasrada, Pak. Teman-teman anak saya semua udah pada dapat. Makanya dia alasan nggak dapat, kenapa? Mungkin sekolahnya nggak usulin. Biasanya kalau sekolah swasta, dia yang masih ngusulin. Justru anak teman-teman semua udah pada dapat. Makanya masih tanya sama gurunya, Udah sering saya tanyain, Pak. alasannya apa? Katanya nunggu. Bukan nunggu, dia usulin apa enggak? Minta surat usulannya, saya bisa cek. Dia nggak bisa nunggu, dia punya alasan. Itu kita mau dengar. Nah kalau dia bilang nunggu siapa? Dia bilang nunggu kami. Sekarang Bapak pernah nggak ngirim surat kepada kami? Kalau belum jangan nyalain saya dong. Sekolah kamu ngusulin nggak? Coba cek sekolahnya ngusulin nggak anak ini? Telepon sekolahnya aja. Itu juga, Pak, ini mengenai daftar ulang kalau swasta gitu gimana, Pak? Bagi saya sederhana saja, Bu. Saya sederhana, daftar ulang itu sekolahnya Ibu. Kalau KJP itu otomatis. Sekarang pertanyaannya sederhana. Sekolah Ibu ngusulin anak Ibu nggak dapat KJP. Karena yang lebih tahu kondisi Ibu kaya atau miskin, sekolah. Kita utamakan yang betul-betul nggak mampu loh. Jadi itu, kecuali Ibu bisa buktikan, teman anak Ibu pakai handphone lebih mewah, dapat anak Ibu nggak dapat, oke. Ini kalau anak Ibu belanja di kantin mewah-mewah pakai handphone, ya kita nggak kasih gitu loh. Makanya saya nggak tahu, masih sekolah yang kasih tahu. Coba cek sekolahnya alasannya ya. Nomor teleponnya ada, Bu? Ada semua ada. Anak saya Data-data. suka tidak bekerja, Pak, minta pekerjaan. Siapa? Ini, Pak, anak saya. Dari? Umur 45, Pak, dia masih sehat. Pak. Kerja di mana selama ini? berbantu ya, sama keluarga itu kakak saya. Coba lihat di mana cek aja. Ya, kita Terima cek. kasih, Pak. Tuhan berkati ya, Pak, ya. Ayo, Bu, nanti Sama? Bu ya. Ini Sama. Bu tanya, Bu. Adik, Ya. Makasih, Pak. coba tuh tanya. Saya Frida dari Genpedik. Pak, kami buat sistem aplikasi kesehatan yang memperbaiki berbagai kekurangan sistem sekarang yang ada. Sistemnya gini Pak, jadi seperti Gojek, kami bisa mendatangkan dokter, dan dokter itu datang kepada masyarakat, bukan masyarakat nyantri, enggak Pak. Terus dokternya dipanggil datang, masyarakat bisa lihat dokternya di mana, dokternya bisa lihat masyarakat yang panggil itu dari mana. Nah, Anda maksudnya ke aplikasi kami lantai 3. Oh gitu. Karena kita juga belum bisa melayani semua masyarakat yang manja. Iya. Enggak, Jadi kita benar-benar membutuhkan Pak. Jadi gini, makanya saya bilang, ini juga hati-hati nih konsep ini nih. Kita ada ketok pintu melayani dengan hati. Iya, betul. Tapi untuk masyarakat yang betul-betul lumpuh, nggak sanggup, kita kirim dokter. Iya. Jadi kalau nanti sampai semua masyarakat mau didatangin satu persatu, kita pikir ada belum tentu. sistemnya Pak, bisa ngotot, kita aplikasinya udah jalan Pak. Makanya aplikasi silakan ke Smart City aja. Nanti saya Smart Ya, City saya aja. bertemu dengan Bapak siapa Nanti ya? Ya Smart City aja. Ibu langsung powernya ke orang dokter yang mau kerja sama nggak dokter lainnya. Iya Pak, jadi Enggak, sekarang maksud saya dokternya mau kerja sama nggak dengan ibu?
udah masuk ke kelompok kami, Pak. Makanya jalan aja, tinggal link ke Smart City kami aja. Iya, nanti saya rekrut selamat pagi Pak. Saya tambah Makasih Pak. Ada usaha mikro. Foto dulu dia udah ngomong kan ke Saya sudah menghadap Budi Karya. dasar untuk program kerja sama. Lagi disiapin, kita lagi siapin mau masuk ke PT mana gitu. Ya, karena kemarin saya menghadap ke direkturnya, Budi Karyawono. Bukan Pak Direktur Pelaksana Pak, pelayanan Pak. Pak belum sempat foto, maaf ya Pak. Terus? Lagi Pak ya. Kasih Pak. Nah, dia jelaskan memang katanya memang belum ada kan Pak konsepnya. Mereka sedang buat konsepnya. Iya. Nah, masalahnya buat saya dari bulan 1 saya belum bisa perpanjang. Saya disuruh remajakan ke Transjakarta. Nah, maksud saya kan, dan yang saya tanyakan ke mereka, mereka bilang dengan model kredit. Iya. Kalau saya diberi kesempatan untuk jalan, saya lebih mampu nantinya untuk ikut kredit. Gitu loh Pak. Kalau sekarang ini saya nggak boleh jalan. Kita nggak bisa jalan kalau udah izin lewat. Disambung nggak ini? Nggak boleh. Udah tua yang mobilnya. Bukan karena sudah tua Pak. Jadi saya punya 3. Yang 3 ini harus habis dulu. 2 boleh diperpanjang, 1 diremajakan. Nah, waktu mau diremajakan kan pathway-nya belum siap, Pak. Begitu saya tanya, katanya kredit. Lah saya, kalau misalnya nanti tiba-tiba setahun lagi saya udah mati dulu, nggak punya duit kan. Kalau saya diberi jalan, diboleh jalan, ini mobil saya bisa kredit. Ngomongin gitu. Coba sama dia deh. Iya. Coba dihubungin juga. Kamu ngomongin. Udah. Enggak, tulis saya kasusnya itu loh. Udah, tadi panggil saya terima. Cuma ya kan, kondisi busnya bagus atau enggak? Sama HP udah ada. Sudah. Kamu ngomong ke PTSP aja. Yang penting begitu dia udah kerja sama Transjakarta baru dihilangin. Tapi perpanjangan ditulis bersyarat gitu loh. Iya Pak. Kalau udah sampai ini selesai dia dipotong. Karena kita temukan banyak yang nakal. Nakalnya gini tau nggak? Kita perpanjang setahun. Tahu-tahu tiba-tiba setengah tahun kemudian udah bisa beli bus yang baru. Setengah tahunnya nggak mau dihilangin. Ngotot. Jadi beli baru, ini tetap jalan. Kita nggak mau. Kita mau kan tuker. Nah, saya setuju kalau begitu. Itu buat perjanjian itu. Dibuat. Jadi kalau siap saat kita bisa cabut. Ya. Iya. Supaya saya bisa siap. Iya Bang. Nanti saya sama ini rumah tinggal Pak. Cuman atapnya kan kan saya udah izin kena jalan Pak. Kena planning jalan. Nah, kena jalan. Dia ketemu kan nggak boleh bangun. Oh iya, ini udah kita bahas kok kemarin kalau nggak salah. Oh, belum Pak, saya baru di Kecamatan Taman Sari Pak. Nah terus kan nggak boleh bangun. Saya kan nggak boleh. Warna hijau ya? Warna hijau Pak. Nah, dulu hijau nggak ya? Nggak tahu deh Pak. Terus mau apa ini? Atapnya kan bocor, rumah tua. Nah sekarang saya mau bangun atapnya Pak. Perbaiki aja. Cuman nggak boleh Pak, dimintain sama pihak P2B-nya 30 juta. Bohong. Asal atap kotanya mau pungli ya, Bom. Udah panggil nama, cek namanya, pecat aja. Udah nggak, langsung pecat hari ini. Lu panggil namanya, pecat aja, langsung. Mana kasih mana? Nggak, udah catat nama kasih mana langsung pecat, copot hari ini juga. Langsung pecat aja, kerjanya kok gitu. Katanya rumah saya Pak. Begitu hijau dulu, udah lama hijau ya beli ya? Udah lama. Nah itu kan planning jalan tuh nggak tahu kapan Pak. Iya, nggak ada tuh. Masukin surat kepada kami minta ubah planning jalan. Oh, planning jalan kembali Pak. Masuk kepada kami surat. Baik, Pak. Ya, masuk kepada kami itu sini pecat aja langsung. Kasih tahu sih itu. BKD langsung suruh pecat. Makasih Pak. Pihak support dari kontraktor dinas pendidikan jadi kontrak dia. Makanya ini permainan lama ya, 2015 ya. Kapan ini? Dia subkon lagi. Ini subkon lagi. Bikin surat ke kita deh resmi. Biar kita bisa biasa kita siapa saya kasih Pak? Masuk ke sini aja. Ya. Terima kasih Pak ya. Kamu ini deh, kamu naik, ini mau ngapain? Kamu gabungin ke Smart City deh, supaya bisa link kamu. Ya, jadi dia diskusi. Ya. Aku masuk aja ke dulu. Ini dicek di lantai 3 linknya. Kita Bekasi tanpa lewat perantara lagi. Berarti kalau yang Pak masih demo dan sebagainya itu yang orang masih. Oh demo kita kasih tahu aparat tuh. Udah lapor belum Pak? Udah.
persoalan sampah mempermalukan negara ini. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Udah ketemu sama warganya belum Pak? Sudah dong, karena kita saya kan kepala daerah udah tahu. Terus ditangkap Pak? Tangkap kan bukan urusan saya. Pak, soal kompensasi itu dari Pemprov DKI kan biasanya sekitar 200 sekian, tapi yang diberi warga hanya 190-an. Kan kita itu dapatnya CD, Community Development. Apa yang disampaikan kita berikan kepada yang namanya LPM yang ada. Ya, bentuk lain itu adalah pihak ketiganya pemerintah DKI. Makanya ini yang sedang diluruskan oleh gubernur tentang perjanjian. Kita bersyukur ya, kembali kepada persoalan perjanjian. Totalnya berapa Pak? Saya kan nggak bisa ngitung itu kan. Jadi aku ngantar dulu. Isnama mana? Kita udah ada buku kayaknya. Gitu. Ya, makanya jangan pakai 1% melulu loh. Pak. Yang penting sekarang kita mesti cari tahu itu lari ke siapa, ke klinik mana, sehingga anak-anak itu bisa tahu ada vaksin apa. Cuman kedapatan di Jakarta Timur juga di apotek Pak. Iya, makanya kita mesti paripurna. Yuk, ada berita nggak? Ada berita nggak? Masalah JP salah Pak. Selama masih buat makan, anak-anak tidak kasih. Itu kan dia ada kelebihan hemat, itu punya dia. Jadi kita kan yang penting kita udah bisa baca. Dia beli apa. Karena dia beli daging aja boleh. Itu niatnya kenapa kita taruh KJP ke anak-anak. Kalau dia bisa pakai baju baik, tasnya baik, dia nggak perlu beli lagi kan. Itu hemat buat dia. Kalau dulu kan enggak. Kalau tiap tahun mesti bikin kwitansi, mesti beli tas baru. Padahal belum tentu dia butuh tas. Komponennya ada tas. Jadi kalau udah hemat itu, ya dia bisa pakai. Berarti kalau buat baju baru gitu nggak apa-apa? Boleh, kan untuk anak itu. Itu juga kepercayaan diri dia kan. Lebaran kalau kamu ada baju baru kan stres juga. Pak, tadi kan dapat dukungan dari Golkar mana nih? Kalau maju lewat parpol, nanti konsistensi Bapak yang semula ke jalur independen dipertanyakan gimana Pak? Itu mah orang mau tanya terserah. Mereka mau tanya sama teman Ahok, pilih yang mana. Tapi kalau nanti jalur parpol, Pak Ahok juga nggak masalah. Sebelumnya kalau terhubung di jalur independen. Kan memang kita mau independen. Memang independen kan kita waktu itu asumsi partai nggak mau kasih. Sekarang partai sudah Iya sih kan, nggak bayar lagi kan. Dan Pak Ahok bersedia juga gitu parpol. Enggak, saya masih ngomong sama teman Ahok. Makanya saya mau tahu kesiapan mereka. Pribadi, secara pribadi. Kalau saya pribadi, saya lebih suka independen. Jujur aja. Teman Ahok memperbolehkan Bapak ke parpol bisa? Makanya kita mesti diskusi, saya katakan. Karena kan sekarang yang teman Ahok yang agak terluka kan, diledekin nggak sampai 1 juta gitu loh. Padahal ini jelas 1 juta kok. Ya kan? Pak, pas lebaran open house apa atau pulang kampung Pak? Aku mau pulang kampung nanti. Hari pertama, hari kedua apa gimana Pak? Makanya kita nggak tahu bisa hari kedua apa, lihat dulu lebarannya. Biasanya lihat ibu saya. Iya. Itu pulang kampung terus biasanya ada gitu-gitu aja sih Pak, apa cuma ngumpul biasa Pak? Datang ke rumah saudara saya baik ada yang muslim juga. Berarti bawa pulang kampung ya Pak? Mau ke rumah mana?